ada pernyataan positif dari Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa sebetulnya di minggu depan itu pertemuan akan dilaksanakan di Wien, Austria guna membahas hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Nah, saya melihat hal ini sebetulnya Iran sudah berkenan untuk membuka diri, karena kita harus lihat juga sebelumnya di zaman Barack Obama, Iran sudah membuka diri melalui Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA di tahun 2015 dan kemudian ini dibatalkan. Iran akhirnya berusaha untuk memproduksi rudal balistik yang dikategorikan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah short range ballistic missile, yang kedua medium range ballistic missile. Halo Sobat Logika, jumpa lagi dalam acara Logika Bicara bersama saya sebagai host Triwibowo Santoso akan memandu acara ini tentunya dengan isu-isu yang ciamik, terkini, dan terupdate. Nah, jadi Sobat Logika, belakangan ini kita ketahui bahwa dunia sudah tidak baik-baik saja. Dunia kembali dihadapkan pada krisis geopolitik yang mengguncang tatanan global. Serangan udara Amerika dan Israel yang membombardir Iran tepat di jantungnya, yakni di Teheran, itu memunculkan luka yang begitu dalam bagi Iran. Karena apa? Pemimpin Iran, Ali Khamenei, itu menjadi korban dan beberapa keluarganya juga menjadi korban. Tidak lama kemudian juga bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad tidak luput dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Nah, ini tentunya mengguncang warga Iran, sehingga Iran juga menyatakan berperang kalau tidak salah selang 1 jam setelah penyerangan itu dilakukan serangan balasan dari Iran, dari pasukan Garda Revolusi yang menghantam beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara Timur Tengah, termasuk di Yordania, Qatar, dan beberapa negara lainnya seperti Uni Emirat Arab juga tidak luput dari serangan bom rudal balistiknya Iran. Nah, itu sangat membuat Amerika terkejut karena tidak diduga gitu. Kapal induk Abraham Lincoln yang begitu besar, yang katanya kuat anti serangan dari rudal manapun, juga tidak luput dari serangan Iran, hancur berkeping-keping. Nah, kemudian di tengah semua ini, Indonesia dituntut untuk bersikap. Nah, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bangsa yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan penghapusan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi posisi Indonesia ini sangat lucu, ambigu. Di satu sisi Indonesia bergabung dengan BRICS, tapi di sisi lain Indonesia juga bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump. Nah, lantas bagaimana sikap Indonesia untuk merespon konflik di Timur Tengah ini? Bersama saya sudah hadir ahlinya ini, ahli dari politik internasional, Mas Medi. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Medi. Terima kasih, Mas Medi. Tadi saya sudah sedikit prolog nih. Ya, posisi Indonesia nih bagaimana sih gitu dalam menyikapi konflik di Timur Tengah ini, karena Indonesia di satu sisi masuk
BOP, di sisi lain juga masuk BRICS gitu. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang ke podcast ini dan tentunya sebuah kehormatan. Sebelum saya menjawab pertanyaan bagaimana dengan posisi Indonesia Ya. di dalam konstelasi politik dunia pada saat ini, saya sebetulnya ingin menjelaskan dulu kenapa kemudian konflik Timur Tengah ini bisa terjadi, gitu ya. Terutama kita menyaksikan di pemberitaan yang kita peroleh setiap saat bagaimana airstrike atau serangan udara di tanggal 28 kemarin di hari Sabtu gitu ya. Tepatnya kurang lebih sekitar jam 9 pagi, jam 9 atau 9.30 pagi waktu Iran. Itu ada serangan udara yang dimulai oleh Israel yang kemudian menghancurkan tempat tinggal dan kantor dari Ayatollah Ali Khamenei di daerah selatan Teheran sebetulnya. Konflik ini bukan sebuah konflik yang tiba-tiba begitu saja, tapi karena kalau kita runut sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sudah ada perjanjian, sudah ada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan juga perwakilan dari Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner. Di mana Jared Kushner ini adalah menantunya Donald Trump kan. Nah, pertemuan pertama kan dilaksanakan di Oman dan difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri Oman. Dan pertemuan kedua dan ketiga itu dilaksanakan di Jenewa, Swiss. Nah, ada sisi positif dari pertemuan ini dari kedua belah pihak sebetulnya. Karena dari sisi Iran pun Iran sudah membuka diri, sudah mau gitu ya untuk mengakomodir kepentingan dari keinginan dari Amerika gitu ya. Tetapi di pertengahan jalan yang tadinya akan direncanakan minggu depan ini untuk pertemuan di Austria, di Wina, Austria untuk membahas masalah-masalah yang lebih teknis terkait dengan pengayaan uranium dan kemudian balistik misil dan yang lain-lain, itu kemudian terjadilah serangan ini. Yang pada akhirnya kita ketahui bersama, serangan ini telah menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei sebagai supreme leadernya Iran, gitu loh. Dan dari sejak awal sebetulnya Amerika sudah mempergunakan yang dinamakan dengan gunboat diplomasi. Iya, sebetulnya kalau kita ngelihat dari sisi kronologinya, Iran sudah mau membuka diri dengan Amerika Serikat dan mendelegasikan kepada Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri yang mewakili Iran untuk melakukan diplomasi ya dan negosiasi di Oman di tanggal 6 Februari, kemudian seminggu kemudian di Jenewa, Swiss, dan dilaksanakan juga yang terakhir itu di Jenewa, Swiss. Nah, ada pernyataan positif dari Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa sebetulnya di minggu depan itu pertemuan akan dilaksanakan di Wina, Austria, guna membahas hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Nah, saya melihat hal ini sebetulnya Iran sudah berkenan untuk membuka diri, karena kita harus lihat juga sebelumnya di zaman Barack Obama, Iran sudah membuka diri melalui Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA di tahun 2015 dan kemudian ini dibatalkan oleh Donald Trump di kurang lebih sekitar tahun 2019 gitu ya. Nah, ada hal yang positif lebih baik kalau menurut saya dibanding kesepakatan di JCPOA sebelumnya, karena di sini Iran sudah memberikan katakanlah sinyalemen gitu ya kepada Amerika untuk masuk dalam kerjasama ekonomi. Nah, tapi di tengah penantian kita untuk menunggu pertemuan di Austria di tanggal 28 Februari, Israel melakukan serangan udara yang menyebabkan meninggalnya beberapa petinggi Iran, Menteri Pertahanan, kemudian Komandan IRGC, dan juga beberapa Ali Samkani, dan juga tentunya Ayatollah Khamenei beserta sebagian keluarganya, ada anaknya, cucu menantunya, dan cucunya yang cucu perempuannya yang masih berusia 14 bulan gitu loh. Nah, dari sejak awal
Amerika memang sudah berusaha untuk menekan Iran dengan mobilisasi kekuatan militer ke Timur Tengah yang ditandai di tanggal 18 Januari itu mereka sudah memobilisasi kekuatan militer USS Abraham Lincoln ke Teluk Oman, yang juga pada waktu itu ya disertai juga oleh kapal-kapal yang lain, kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang lain dan ini meninggalkan Indo-Pasifik pada waktu itu. Ya. Kemudian disusul di akhir-akhir barulah muncul Gerald R. Ford yang meninggalkan Karibia, Kepulauan Karibia untuk dimobilisasi ke Timur Tengah. Nah, tapi di dalam perundingan ini sebetulnya saya melihat bukan saja hal positif tapi keinginan Iran untuk membuka diri. Dan Iran dari sejak awal sudah mengatakan bahwa apabila terjadi serangan kepada wilayah kedaulatan Iran, Iran akan membalas kepada seluruh pangkalan militer Amerika. Dan terbukti pada saat ini. Gitu 1 jam setelah serangan. 2 jam setelah serangan, 2 jam. tepatnya sekitar pukul 11 siang, itu Iran membalas dengan mengirimkan rudal balistik ya. ke aset-aset dan pangkalan militer Amerika Serikat di hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Siang ini sebelum podcast ini dilaksanakan, saya memperoleh informasi juga bahwa pangkalan militer Amerika di Turki pun tidak luput dari serangan Iran, gitu ya. Nah, kita harus melihat, memposisikan kenapa kemudian Iran menolak untuk menegosiasikan soal rudal balistik ini. Karena sejarahnya dulu Iran itu di tahun 80 sampai dengan 88 ketika perang Irak-Iran, ya, Iran tidak memperoleh bantuan militer dari negara-negara yang lain ketika menghadapi Irak pada waktu itu. Sehingga Iran akhirnya berusaha untuk memproduksi rudal balistik yang dikategorikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah short range ballistic missile, yang kedua medium range ballistic missile. Nah, Iran sendiri sebetulnya tidak berencana untuk mengembangkan intercontinental ballistic missile. Jadi yang rudal balistik lintas benua ya. Nah, tidak berencana itu, tapi Iran menganggap bahwa ini adalah jati diri orang Iran, upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Iran, pertahanannya, dan Iran pun selama ini kan tidak pernah menyerang negara-negara tetangganya. Nah, hanya yang menjadi masalah selama ini Amerika melihat bahwa Iran itu banyak menjadi aktor di belakang layar yang menyebabkan sebuah pergolakan di Timur Tengah karena dia memberikan dukungan terhadap proksi-proksi perlawanan seperti Hamas ya. Seperti Hamas salah satunya di Palestina. Kemudian Hizbullah di Lebanon Selatan, Ansarullah Yaman, kemudian Houthi juga, kemudian Kataib Hizbullah dan juga dukungan pada waktu itu ya terhadap Syria Defense Force (SDF) di Syria. Nah, jadi menariknya Iran itu membangun proksi perlawanan ini, perlawanan ini itu dari mulai tahun 82 dengan dia mulai berkomunikasi dengan milisi Syiah di Lebanon Selatan ya, karena pada waktu itu konflik saudara kan terjadi di Lebanon hampir 16 tahun. Dari tahun 75 sampai dengan 90-an antara kelompok Kristen Maronit, Syiah, Druze ya, terjadi konflik saudara di mana orang-orang Syiah yang ada di Lebanon itu merasa terpinggirkan dan tertindas, dan akhirnya Iran memberikan bantuan di situ. Dukungan yang pertama kali memberikan dukungan adalah Jenderal Qasem Soleimani yang di tahun 2021 kalau nggak salah dia meninggal karena terkena serangan
drone dari Amerika Serikat Iya. di perbatasan antara Iran dengan Irak. Mm. Nah, Qasem Soleimani ini merupakan orang nomor 2 sebetulnya dari Ayatullah Khomeini, karena dia adalah orang kepercayaan Ayatullah Ali Khomeini. Dan dia juga sekaligus sebagai komandan pasukan Quds. Jadi Quds itu adalah pasukan elit dari Garda Revolusi Iran. Kalau di Indonesia kayak Kopassus lah ya. Mungkin seperti Iya. itu ya, gitu ya. Nah, jadi memang pasukan Quds ini fungsinya adalah untuk membangun jaringan sesama jaringan milisi non-state actor di Timur Tengah yang dianggap sebagai dapat menjadi penyangga Iran gitu. Karena Iran itu memperlakukan strategi militer yang disebut dengan defense forward. Jadi bagaimana ancaman itu tidak masuk ke dalam teritori Iran, tapi ditahan di daerah-daerah penyangganya. Iya. Nah, sehingga urgensi dari poros perlawanan ini sangat penting untuk Iran, untuk kekuatan Iran atau keamanan Iran dalam hal ini. Nah, balik lagi, ketika serangan ini terjadi, Iran kan sudah mengatakan dari sejak awal, jika ada serangan yang kemudian masuk ke dalam wilayah dan kedaulatan Iran, maka Iran akan membalas dan akan mengirimkan sejumlah rudal. Dan itu dibuktikan. Dan sama itu Iran, dibuktikan tentunya. Nah, implikasinya apa dari ini semua? Pertama adalah konstelasi geopolitik Timur Tengah akan menjadi lebih meningkat, ya, karena tidak hanya melibatkan Iran dengan Israel dan dengan dukungan dari Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang lain seperti kemudian Arab Saudi gitu ya, kemudian Qatar, Kuwait dan yang lain-lain. Karena semalam saya melihat bahwa sebenarnya Ali Larijani ya, setelah meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei, Ali Larijani sebagai katakanlah sebagai acting untuk mengkomandoi ini semua, itu mengatakan bahwa kami tidak berusaha untuk menginvasi ataupun menyerang teritori negara-negara yang ada di sekitar Iran, karena fokus mereka hanya kepada aset-aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah, gitu. Nah, tentunya dengan meninggalnya Ali Khamenei, kita melihat sudah ada pimpinan yang baru, gitu ya, pimpinan yang baru, Ayatullah yang baru, yang selama ini namanya memang tidak muncul, gitu ya. Namanya tidak muncul karena beberapa pemberitaan mengatakan bahwa anaknya Ali Khamenei yang akan menggantikan. Tapi harus dilihat bahwa dalam historinya Ali Khamenei juga tidak setuju ketika anaknya menggantikan, gitu loh. Karena perbedaan cara pandang juga ya. Dia berprinsip pada waktu itu berpandangan bahwa sebetulnya dengan pemilihan anaknya sebagai suksesornya dia, itu akan menyebabkan instabilitas politik di Iran. Oke. Karena menjadi lebih tidak membuka ruang untuk pihak-pihak yang lain. Nah, jadi kalau saya melihat sebetulnya ini kita harus memposisikan Iran itu dalam sebuah penjelasan yang sangat detail, ya, untuk melihat Iran itu dari revolusi Tahun 79. tahun gitu ya. 79, revolusi Islam di tahun 79, dan juga kejadian-kejadian sebelumnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya dari sebelumnya ada Muhammad Reza Pahlavi yang berkuasa di Irak. Ya. Kemudian ada Reza Pahlavi, ya, bapaknya dari Muhammad Reza Pahlavi, dan Reza Pahlavi ini itu adalah perwira tinggi Kosek. Jadi Kosek itu adalah pasukan elit kavaleri di zaman dinasti Qajar. Oke. Dan dia akhirnya melakukan kudeta di tahun 1921 yang menyebabkan dia akhirnya menjadi Syah Iran. Dimulailah dinasti Pahlavi. Ya. Nah, dinasti Pahlavi ini digantikan oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi, ya. Dan Muhammad Reza Pahlavi ini otoriter.
tetapi memang dia membuka diri Iya. terhadap Israel, terhadap Amerika gitu ya. Nah, Muhammad Reza Pahlavi ini mendirikan yang namanya organisasi polisi rahasia Iran, namanya SAVAK. Iya. SAVAK yang dia mulai dibentuk tahun 52 atau 53 kalau nggak salah ya, dengan dukungan dan support dari CIA dan Mossad. Itu. Iya. Dan di zaman Reza Pahlavi ada dua partai sebetulnya, ada partai pemerintah dan partai oposisi yang loyal. Yang dua-duanya ini adalah bentukan Reza Pahlavi. Dua-duanya. Jadi ya semacam sandiwara lah ya. Semacam sandiwara sebetulnya. Nah, data saya, riset saya selama 2 tahun terakhir itu menunjukkan ya, itu hampir ribuan orang yang meninggal. Di eranya Muhammad Reza Pahlavi. Karena apa? Karena ulama-ulama itu direpresi. Dan konstelasi politik internal Iran yang menyebabkan di tahun 63 itu terjadilah sebuah kerusuhan. Yang pada akhirnya menempatkan ulama sebagai figur sentral di dalam satu gerakan perubahan dalam hal itu. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat peranan dari Ayatullah Ruhollah Khomeini dan Ayatullah Ali Khamenei. Karena Ayatullah Ali Khamenei adalah salah satu orang yang dipenjara pada waktu itu. Gitu loh. Ayatullah Ruhollah Khomeini kemudian akhirnya eksil, ya, diasingkan. Dia ke Turki, ke Irak, dan terakhir di Prancis. Ada satu hal yang menarik, bahwa revolusi yang dilakukan di tahun 1979 itu bukan revolusi berdarah. Itu bukan revolusi berdarah karena apa? Revolusi 1979, Ayatullah Ruhollah Khomeini ketika terjadi revolusi pada waktu itu, Ayatullah Ruhollah Khomeini sedang ada di Prancis, sedang ada di Paris. Dia baru kembali setelah revolusi itu terjadi, beberapa hari setelah revolusi itu terjadi. Nah, disitulah terjadi perubahan politik, sistem politik Iran dari monarki menjadi republik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa dari monarki menjadi republik? Karena pada waktu itu dilaksanakan referendum. Referendum. Di mana rakyat Iran pada akhirnya memilih untuk menjadikan Iran sebagai republik Islam. Termasuk ya urgensi untuk mengembangkan konstitusi Iran. Jadi referendum itu dilaksanakan di tanggal 1 April 1979 ya. Referendum kedua dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebutuhan akan konstitusi Iran, ya, dikembangkan konstitusi Iran itu di tanggal 3 Desember 1979. Nah, artinya dalam hal ini saya melihat ini menjadi satu hal yang kadang kita lupa. Oh, sebenarnya revolusi itu adalah bukan revolusi berdarah, gitu loh. Tapi justru yang berdarah itu di eranya Muhammad Reza Pahlavi ya. Justru yang berdarah di situ. Di situ ya. Di situ. Karena SAVAK itu dibubarkan di tahun 78. Kalau kita terkenal keji dan sadis. Iya. Kalau kita ke Iran, itu gedung SAVAK masih ada sekarang. Masih ada. Penjara-penjaranya masih ada. Dan pada waktu itu ulama banyak yang direpresi. Nah, jadi kenapa kemudian kekuatan ulama itu menjadi sangat kuat di Iran? Karena ada faktor sejarah itu di situ. Dan ulama memainkan peranan dominan. Sebab apa? Ulama kita ketahui bahwa Iran itu kan Islamnya adalah Islam Syiah. Imam ke-12. Nah, akhirnya Ali Khamenei mengembangkan yang satu konsepsi yang disebut dengan velayat faqih.
jadi negerinya para faqih, ahli fikih. Oke. Nah, Makanya ini disebut negeri para mula ya. negeri para mula. Ini konsepsi ini dirumuskan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini itu melalui sebuah proses panjang yang sebetulnya ini memang ada satu Ayatullah yang kemudian juga agak kurang setuju pada saat itu, yaitu Ayatullah Mehdi Hairi Yazidi. Yazidi yang bapaknya Mehdi Hairi Yazidi ini adalah pendiri dari Seminarikom. Oke. Pendiri dari Seminarikom di mana Ayatullah Ruhollah Khomeini belajar di situ sebetulnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kekuatan ulama di Iran itu bisa menggerakkan massa. Karena ketika Ayatullah Ruhollah Khomeini berada di pengasingan, dakwahnya dia itu diselundupkan melalui kaset-kaset dan selebaran ke Iran. Oke. Dan itu yang kemudian agitasinya ya. agitasi dilakukan. Terus. Dan akhirnya itu yang menyebabkan kesadaran masyarakat Iran ya untuk lebih mengedepankan kepada sisi Islaminya. Oke. Tentunya didukung oleh kaum bazar. Kaum bazar itu kaum pedagang. Jadi kalau di dalam sejarah Islam itu kan Nabi Muhammad itu kan berdagangnya ke Persia, di mana Persia itu Iran gitu ya. Betul. Nah, kaum pedagang itu masih ada sampai sekarang, disebut dengan kaum bazar. Dan kaum bazar ini yang memberikan dukungan untuk terjadinya revolusi Islam 1979 gitu loh. Nah, bagaimana para ulama ini kemudian menjadikan sebagai satu kekuatan politik di Iran. Nah, pada akhirnya setelah revolusi Iran dibentuklah kemudian Dewan Konsultasi Islam, Majelis Syuro Al-Islami, kemudian Dewan Konsultasi itu parlemennya Iran lah, Dewan Perwalian gitu ya, dan satu lagi Majelis Para Ahli, yang disebut Majelis Obregon, gitu loh. Dan Majelis Para Ahli ini yang kemudian akan menentukan siapa pemimpin Ayatullah siapa yang cocok untuk memimpin Iran selanjutnya. Tapi harus dilihat bahwa anggota parlemen Iran itu dipilih oleh rakyat 4 tahun sekali. Di mana di situ ada kelompok reformis, ada kelompok konservatif, ada juga kelompok-kelompok perwakilan dari kelompok minoritas. Karena di Iran itu ada Kristen, ada Yahudi, ada Zoroaster. Iya. Nah, jadi ini dipilih nih. Nah, di dalam konstitusi Iran, kita harus melihat konstitusi Iran itu menyatakan bahwa seorang pemimpin ulama atau pemimpin agama, dalam hal ini supreme leader Ayatullah di Iran, pimpinan tertingginya, dan Ayatullah itu nggak satu ya. Ayatullah itu banyak loh. Iya. Atau 8 gitu ya. Nah, tapi dia akan memilih satu. Nah, di mana Ayatullah yang menjadi supreme leader ini, itu dia akan menentukan siapa pemimpin-pemimpin di daerah fuqaha. Gitu loh. Iya. Fuqaha ini. Nah, dan pemimpin daerah itu dipilih nggak? Dipilih juga. Iya. Jadi ini ada satu kondisi empiris yang saya pelajari, sebetulnya ini berbeda dengan terminologi demokrasi dari Barat, gitu ya. Karena elit politik presiden juga dipilih, gitu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Mehdi tadi, ada perubahan bentuk negara dari monarki menjadi republik, gitu. Apakah ini yang menjadi trigger Israel kemudian memusuhi Iran, gitu? Nah, seperti kita tahu nih, Mas Mehdi, ya kan, 2.500 tahun yang lalu, gitu, kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar kan berhasil ditumbangkan oleh Raja Kores Agung. Gitu. Kemudian Kores Agung melihat ada beberapa tawanan Bani Israel yang ditahan oleh Nebukadnezar,
kemudian dibebaskan Ya. oleh Kores Agung. Betul. Kemudian dibebaskan oleh Kores Agung, lantas hanya satu pesan Kores Agung kepada Bani Israel. Silahkan Anda ke Yerusalem, dirikan kembali Bait Allah. Tetapi Bani Israel justru ke arah Samaria, menyusuri sungai-sungai Babilonia. Yang kemudian cerita ini menjadi inspirasi Boney M dengan lagunya The Riverside of Babylon. Gitu. Ya. Artinya 2500 tahun yang lalu hubungan antara Israel dan Iran kan baik-baik saja gitu kan. Seperti adik kakak lah gitu. Kemudian di tahun 79 ada perubahan bentuk negara menjadi republik. Sejak itu kemudian hubungan merenggang dengan Israel. Apa itu yang menjadi penyebab? Sebetulnya bukan merenggang, tetapi memang diputuskan hubungan diplomatik. Oh ya? Setelah Ayatullah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi dan terbentuknya Republik Islam Iran, ya, itu hubungan diplomatik diputuskan dengan Israel dan Amerika. Padahal di zaman Shah sebelumnya, itu mereka seperti bulan madu, hubungan di antara Amerika dengan Israel ini. Betul. Kan? Nah, bahkan pengembangan nuklir Iran itu tidak terjadi pada zaman Ayatullah Khomeini aja. Oh. Tapi di zaman Shah, jadi Ayatullah Khomeini itu melanjutkan, ya, tetapi kemudian mengeluarkan fatwa, dan fatwa sampai saat ini tuh belum dicabut. Masih ada? Masih ada. Jadi fatwanya mengatakan bahwa Iran diharamkan untuk mengembangkan senjata pemusnahan massal. Termasuk nuklir. Ya. Kalau untuk kebutuhan pengayaan, kemudian untuk kebutuhan energi ya, ya. itu masih boleh. Nah, tapi untuk senjata tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan fatwa dari Ayatullah Ruhollah Khomeini ini belum dicabut sampai sekarang. Sampai dengan Ayatullah Ali Khomeini. Berarti isu yang berkembang di media tuh memang ada, kalau saya boleh pinjam dari bahasanya Joseph Goebbels, kebohongan yang dilakukan berulang kali akan memberikan kebenaran gitu kan. Yang katanya Iran itu sedang melakukan pengayaan uranium untuk senjata, ya, untuk nuklir sebagai senjata gitu. Itu bohong ya ternyata ya. Pengayaan itu terjadi. Ya, tapi kan untuk energi kan. Untuk energi, memang ada satu lonjakan drastis. Lonjakan drastis pengayaan itu dari 3% sekian menjadi 60%. Iya. Pengayaan uranium itu. Tetapi harus digarisbawahi, Iran itu adalah anggota dari IAEA, Institut Energi Atom Agensi. Institut Atomic Energi, Institut IAEA, Institut Energi Atomic Agensi. Oke. Nah, Institut Energi Atomic Agensi, IAEA. Nah, dan itu dilakukan audit oleh IAEA itu kepada Iran. Gitu ya. Dan memang kalau saya lihat nih kalau di Iran itu kan memang ada semacam instalasi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir Ya. yang dari sejak zaman Shah itu sudah dikembangkan. Muhammad Reza Pahlavi II ya, gitu kan, sudah dikembangkan di Beser, kurang lebih sekitar 150 km dari Teheran lah ya. Nah, dan itu juga sampai sekarang dikembangkan. Jadi mereka memang mengembangkan pengembangan energi yang berbasis nuklir untuk kebutuhan pengetahuan dan juga kebutuhan energi, termasuk penelitian, gitu ya. Iya. Nah, yang harus saya garis bawahi bahwa terjadi perubahan signifikan dari sisi kehidupan masyarakat Iran sebelum pada saat masa Reza Pahlavi dan setelah itu. Karena apa? Akses pendidikan dibuka. Oke. Akses pendidikan dibuka, angka literasi meningkat, dan saya mengatakan hal itu bukan cuma berdasarkan
pengamatan secara empirik, tetapi ada seorang scholar ya yang juga melakukan penelitian hal yang sama. Iya, iya. Dan scholar itu dari Amerika Serikat. Oh ya. Iya, namanya Kevin Harris, gitu ya. Kevin Harris mengatakan di dalam bukunya itu bahwa terjadi perubahan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Iran pasca revolusi Islam 1979. Perkembangan ilmu pengetahuan meningkat, Iya. perkembangan pendidikan juga meningkat, ya. Di Iran orang-orang yang lansia itu dapat fasilitas kesehatan gratis. Jadi kalau dia perlu obat dia juga gratis, gitu ya. Dan hampir semua jalan-jalan di Iran sampai ke desa-desa itu juga baik, bagus. Oke. Termasuk saluran air, saluran gas, itu juga Tertata dengan baik ya. Dengan baik, gitu ya. Jadi ada perkembangan signifikan. Bahkan menurut Kevin Harris itu disebutkan bahwa sebenarnya ini adalah prototipe negara kesejahteraan versi Islam. Oke. Tapi sebelum terjadi peristiwa 28 Agustus, Iran tuh dilanda demonstrasi yang cukup masif gitu, day to day gitu. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Medi bahwa ini prototipe sebagai negara yang sejahtera gitu kan, segala macam. Seperti terjadi kontradiksi gitu. Demonstrasi itu apa yang menjadi sebab sebetulnya? Nah, yang pertama demonstrasi itu kan memang disebabkan adanya penurunan real Iran terhadap nilai tukar real Iran terhadap dolar yang ini menjadi titik terendah dalam 40 tahun terakhir. Oke. Nah, di sisi yang lain di Iran itu ada kelompok oposisi Oke. yang namanya Mujahidin al-Haq. Nah, dulu ketika Ayatullah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi, dia menjadi bagian. Tapi karena ideologinya berbeda, mereka adalah penganut paham atau ideologi komunis, Marxis dan komunisme, sehingga ini kemudian mereka tinggalkan, gitu loh. Nah, Mungkinkah ini disusupi oleh agen-agen Mossad untuk melakukan? berdasarkan pemberitaan, saya coba bersifat objektif ya dalam hal ini. Saya coba melihat antara apa yang dilakukan pemberitaan dari media Barat maupun media Iran, gitu ya. Jadi memang ada perbedaan signifikan. Media Iran mengatakan sebetulnya ini ada upaya penyusupan. Kenapa ada upaya penyusupan? Karena masjid-masjid Iran dibakar. Pertanyaannya, Iran itu adalah Republik Islam. Republik Islam. Tapi kenapa masjid dibakar? Nah itu. Nah, ini akhirnya Saya lihat di media-media menimbulkan kecurigaan kan? udah mulai anarki. Nah, sehingga ada proses penggelembungan korban yang dilakukan oleh media Barat sebagai bentuk propaganda sampai dengan 40.000 katanya meninggal, gitu ya. Tapi pemerintah Iran mengatakan sekitar 2.500 sekian, 2.560 atau 2.600 sekian. Nah, ya memang ada upaya penyusupan, gitu ya. Ini kan terjadi dari mulai 28 Desember ya, Desember sampai dengan awal Januari nih. Betul. Nah, itu jadi memang ada upaya penyusupan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat nih bagaimana konstelasinya sekarang, gitu ya. Dalam pengamatan saya, perang ini bukan perang yang pendek, tapi menjadi perang yang akan cukup panjang, karena dari sejak awal Iran sudah mengatakan bahwa kami sudah siap dengan perang yang cukup panjang. Iya. Itu, dan ini tentunya akan menguras biaya dari pemerintah Amerika Serikat, ya, dengan mobilisasi kekuatan militer. Nah, dan apa sih sebenarnya triggernya dari ini semua? Sebetulnya ada perbedaan yang sangat mencolok. Bagaimana cara pandang Amerika terhadap Iran dan apa yang dilakukan oleh Iran. Di Iran, Ayatullah itu tidak bisa dipilih lewat mekanisme elektoral. Oke. Tapi dia dipilih lewat
Majelis Obregon. Obregon itu, ya. Nah, akhirnya si Ayatullah ini, orang yang menjadi Ayatullah ini yang kemudian disebut dengan marja'i taklid. Jadi orang yang dijadikan panutan untuk pendukungnya ataupun penganut Syiah di Iran sebagai untuk meniru atau melakukan apa yang dia lakukan. Taklid gitu ya dalam Islam itu. Iya. Jadi semacam apa ya? Ya dia manut lah ya, ikut karena menganggap bahwa Ayatullah itu adalah orang yang lebih tahu. Sebab orang yang menjadi Ayatullah itu bukan sembarangan. Dia harus tahu tentang fikih, filsafat, strategi perang, Iya. dan macam-macam persyaratannya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan marja'i taklid. Nah, tapi bagaimana dengan yang di bawahnya? Yang di bawahnya ya dipilih presiden, dilakukan pemilihan gitu ya. Pemilihan itu lewat mekanisme elektoral, termasuk juga untuk dewan parlemen, untuk parlemen Iran. Nah, tapi karena Ayatullah ini tidak tergantikan, terutama Ali Khamenei selama 47 tahun gitu ya. Sorry, mungkin dia mulai jadi presiden itu kan dari tahun 80 ya, hampir 47 tahun. Sehingga menganggap bahwa ini tidak terjadi sirkulasi elit. Yang ini sebenarnya bertolak belakang dengan terminologi demokrasi versi barat. Ini yang menjadi masalah. Iya. Gitu loh. Balik lagi Mas Medi tadi. Mas Medi mengatakan bahwa ini analisanya Mas Medi tadi mengatakan bahwa ini perang yang cukup panjang, gitu kan. Perang yang cukup panjang, kita ketahui juga bahwa Selat Hormuz itu kan juga masih dalam teritorialnya Iran, gitu kan. Nah, dampak yang terjadi dari perang yang berkepanjangan ini, ketika Iran akhirnya memutuskan untuk memblok Selat Hormuz, gitu. Ini akhirnya terjadi krisis energi dong kita. Mengingat Selat Hormuz ini kan dilalui kapal-kapal tanker untuk mensuplai bahan bakar. Saya kira bukan cuma krisis energi, tapi krisis global karena perdagangan, distribusi perdagangan internasional, supply barang itu juga kan lewat Timur Tengah. Iya. Kalau krisis energi, terutama minyak, sudah pasti karena 20% suplai minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Itu kan choke point-nya Iran ya, gitu loh. Dan tapi harus dilihat juga bahwa distribusi Timur Tengah itu bagian dari rantai pasok perdagangan global. Karena barang-barang dari Eropa ke Asia lewat situ juga. Iya. Sehingga ini akan Krisis menjadi global, ya? Kemungkinan kalau berkepanjangan akan berpotensi untuk menjadi sebuah krisis global. Nah, saya menjawab pertanyaan Mas Bowo yang di awal tadi, bagaimana dengan positioning Indonesia? Betul. Dalam hal ini, karena kita anggota BOP, kita juga anggota BRICS di sini, maka kalau saya melihat solusi yang lebih sangat moderat dalam hal ini adalah kita memanfaatkan diplomasi itu melalui PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Solusinya itu ya. Karena apa? PBB ini adalah satu organisasi yang memang dibentuk, disepakati melalui proses konsensus sehingga berdirinya PBB, di mana PBB ini wadah untuk negara-negara yang menjadi anggotanya, dan hampir rata-rata seluruh negara di dunia menjadi anggota PBB. Nah, karena BRICS itu kan sebetulnya adalah alternatif, melawan hegemoni Barat, melawan hegemoni Amerika, gitu loh. Jadi sarana diplomasi yang tepat, kalau menurut saya posisi Indonesia adalah menyuarakan perdamaian ini, proses penyelesaian atau ceasefire, gencatan senjata lewat PBB. Source-nya netral ya. Lebih netral karena memang ini diakui oleh komunitas internasional nih. Iya. Gitu. Ketimbang BOP yang dibentuk oleh Trump. Iya. Itu kemudian akan menyebabkan perdebatan sendiri. Iya. Di BRICS juga ada yang juga cara pandang yang berbeda dari negara-negara aliansi Amerika terhadap BRICS. Sebaliknya juga ada negara-negara di BRICS yang juga punya persepsi yang
kurang baik juga terhadap aliansi Amerika Iya. dalam hal ini. Nah, sehingga yang lebih netral adalah PBB. PBB. Jadi saya sih melihatnya begini, ada satu hal yang sangat menarik dari kebijakan politik Amerika. Jadi satu analisa yang dikembangkan oleh seorang scholar of international politics namanya Robert Kagan dalam bukunya The Jungle Grows Back, gitu ya. Dia mengatakan begini, bahwa HAM, hak asasi manusia, demokrasi tidak turun dari langit, tetapi dia memerlukan sebuah kekuatan untuk menjaga ini, di mana Amerika mempergunakan ini. Iya. Jadi secara implisit di dalam buku itu si Kagan ingin mengatakan Amerika itu semacam the reluctant of imperialism, hegemon yang malu-malu, imperialisme yang malu-malu, gitu ya, gitu. Walaupun dan ini ternyata ditunjukkan menjadi hegemon yang quote and quote relatif lebih anarkis karena dia merubah tatanan global, ya, ketika Trump berkuasa. Penyerangan ke Iran, ya, itu tidak memperoleh persetujuan dari Kongres Amerika. Meskipun Marco Rubio mengatakan kami sudah menginformasikan kepada Gang of Eight, tapi itu tidak memperoleh persetujuan. Gitu. Wah, menarik nih, Mas Medi, tadi ulasannya mengenai konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel yang disupport Amerika Serikat. Tadi sudah kita simak secara jelas. Baik Sobat Logika, perlu diketahui bahwa konflik di Timur Tengah ini akan memberikan dampak global bagi seluruh negara, bagi seluruh dunia. Tidak hanya pasokan BBM yang tersendat, tetapi barang-barang juga tidak terdistribusi dengan baik dan tepat pada waktunya. Ini menjadi perhatian bagi para pemimpin negara untuk bersikap bijak dalam melihat konflik ini. Jangan kemudian di kaki kanan di kubu A, di kaki kiri di kubu B, gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh founding father kita, Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki harga diri tinggi ketika Soekarno dan Bung Hatta memutuskan untuk tidak memblok ke negara Barat maupun ke negara Timur, gitu. Jelas posisinya. Untuk itu Pak Prabowo dalam kesempatan dialog mengenai konflik Timur Tengah ini bisa menjadi masukan Bapak bahwa posisi Bapak di Bridge maupun di BOP ini membuat Indonesia menjadi abu-abu, membuat Indonesia seolah sudah kehilangan harga diri, tidak punya bargaining position. Untuk itu, seperti yang dikatakan oleh Bung Medi tadi, Bapak harus menggunakan source yang tepat, yakni PBB, gitu, untuk menyatakan sikap terhadap konflik di Timur Tengah. Akhir kata, saya Bowo undur diri dalam acara Logika Bicara, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya dengan isu-isu yang menarik. Salam sehat Logika Bicara. Terima kasih Mas Edi.